Kayu manis atau cinnamon dikenal sebagai rempah-rempah yang memiliki segudang manfaat. Kita mungkin lebih mengenal kayu manis untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Di Eropa sendiri, kayu manis sering dicampurkan atau ditaburkan pada roti dan coklat. Selain pada makanan, kayu manis juga digunakan untuk obat dan ramuan pengawet mayat. Karena umur panen yang lama antara 6 hingga 12 tahun, petani di Indonesia jarang sekali yang menjadikan kayu manis menjadi pertanian pokok. Biasanya pohon kayu manis ditanam berdampingan dengan pohon kayu lainnya atau di hutan hujan. Sehingga produksi kayu manis Indonesia mengandalkan ladang yang luas dan peran masyarakat yang banyak, sehingga memungkinkan untuk mengekspor kayu manis tanpa henti. Namun hal ini berbeda dengan kondisi di Sri Lanka. Kayu manis di negara ini dijadikan pertanian pokok. Hal ini karena pohon kayu manis di Sri Lanka dapat dipanen 2 tahun sekali. Untuk lebih jelasnya, mari simak video kali ini. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon kayu manis ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma manis dan pedas. Orang biasanya menggunakan rempah-rempah dalam makanan yang dibakar manis, anggur panas, dan juga dipakai secara medis. Ada 4 jenis kayu manis yang umum ditemukan di pasaran. 1. Kayu manis cassia atau Saigon cinnamon, di mana kayu manis ini merupakan varian paling populer di Asia Timur dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah kayu manis Verdum atau Ceylon cinnamon. Kayu manis ini berasal dari Sri Lanka dan India Selatan, tetapi banyak ditemukan juga di Meksiko dan Afrika Timur. Yang ketiga adalah kayu manis Laurieroi atau Royal Cinnamon. Jenis kayu manis ini cukup sulit ditemukan di pasaran global, dan sebagian besar jenis ini tumbuh di Vietnam Tengah, sehingga sering juga dikenal dengan kayu manis Vietnam. Yang keempat adalah kayu manis Burmani atau kayu manis Indonesia. Kayu manis ini berasal dari Asia Tenggara. Walau terkenal dengan kayu manis Burmani, di Indonesia juga umum ditemukan kayu manis cassia yang biasanya ditemukan di Indonesia dan Cina. Kayu manis cassia memiliki tekstur kasar, berwarna gelap, dan tebal. Kayu manis jenis ini juga memiliki rasa pahit dan lebih pedas karena tingkat zinamaldehyd yang tinggi. Namun sayangnya, baik kayu manis Burmani dan cassia memiliki umur panen yang lama. Kayu manis ini membutuhkan waktu 6 hingga 12 tahun hingga kulit kayu manis siap produksi. Terlebih lagi jika petani menginginkan kandungan minyak asiri yang tinggi pada kayu manis, antara 3,4 hingga 4,5%. Maka petani harus menunggu hingga berusia 20 tahun. Sehingga produsen dan pengekspor kayu manis Indonesia seperti Triple Dragon Cinnamon mengumpulkan kayu manis dari petani di Kabupaten Kerinci di Sumatera bagian barat, tepatnya Provinsi Jambi. Perusahaan mengambil kayu manis dari pengepul. Petani dapat menjual hasil panen kayu manis mereka pada pengepul maupun menjual dengan sistem borongan per kebun, yang biasanya memiliki lahan hingga 1 hektar. Kemudian pengepul akan menurunkan para pekerja untuk berkem di hutan untuk memanennya.
Proses penebangan, pengupasan, dan pengeringan dilakukan di hutan secara langsung. Selanjutnya, hasil kayu manis yang sudah bersih dan kering ini akan diantar ke pabrik pengemasan Tripper di Jakarta. Kayu manis ini selanjutnya akan disimpan dan diperiksa kualitas dan dilabeli sesuai dengan tingkat kualitasnya untuk mempermudah penelusurannya. Setelah memenuhi spesifikasi kualitas pabrik, kayu manis akan diproses untuk dibuat beberapa produk, seperti kayu manis bubuk, minyak kayu manis, dan kayu manis batang di bawah produk Tripper Dragon Cinnamon. Kayu manis ini akan melalui 4 tahap proses, mulai dari proses penggilingan, ekstraksi, destilasi, dan pengeringan semprot, hingga pengemasan yang selanjutnya didistribusikan ke konsumen. Sementara itu, beralih di pertanian kayu manis di Sri Lanka yang membudidayakan kayu manis jenis Ceylon. Pertanian kayu manis di sini dibudidayakan sebagai pertanian pokok. Selain dikelola perusahaan, perkebunan kayu manis juga banyak dilakukan oleh petani-petani di sekitar pabrik dengan jumlah lahan yang cukup luas, memungkinkan hasil produksi berkelanjutan. Kayu manis Ceylon cocok ditanam di daratan rendah sampai 500 meter di atas permukaan laut dengan sinar matahari langsung. Kayu manis jenis ini tidak cocok ditanam pada tanah subur karena dapat menurunkan kualitas batangnya. Tanaman ini cocok di tanah kurus seperti di kawasan Negombo dan Colombo di Sri Lanka. Iklim panas dan basah dengan temperatur rata-rata 27 derajat Celcius adalah suhu ideal. Kayu manis dapat diperbanyak melalui biji maupun secara vegetatif. Namun untuk budidaya melalui bijinya harus dilakukan dengan cepat karena setelah 40 hari setelah biji dipanen, kualitasnya cepat menurun dan mati. Pertama, petani akan menyiapkan bedengan ataupun polybag sebagai media tanam. Kemudian, menyemainya di tempat pembibitan. Media semai biasanya menggunakan media pasir dan pupuk kandang, yang selanjutnya diberikan atap atau ditempatkan di bawah tempat yang teduh untuk mengurangi intensitas cahaya matahari langsung. Setelah bibit memiliki umur 4 bulan, bibit dilatih di tempat di ruangan terbuka dengan sinar matahari langsung, dan juga penyiraman yang rutin. Kemudian di umur antara 8 hingga 9 bulan, batang sudah memiliki tinggi sekitar 20 hingga 25 cm. Bibit kayu manis ini siap untuk ditanam di ladang utama. Petani akan membersihkan ladang dari batu kerikil dan membuat lubang tanam. Setelah itu, petani memasukkan bibit kayu manis ke dalamnya. Setelah penanaman, selanjutnya adalah perawatan. Dalam pertanian kayu manis, perawatan yang paling rutin perlu dilakukan oleh petani adalah penyiangan gulma yang dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun. Pemupukan sangat jarang dilakukan karena terbukti pohon kayu manis yang terlalu subur juga akan mengubah cita rasa pada kulit kayu manis jenis ini. Sehingga petani lebih berfokus kepada penanggulangan hama tanaman kayu manis seperti kanker batang dan busuk akar yang disebabkan oleh jamur. Kayu manis Ceylon biasanya sudah dapat dipanen di umur 2 tahun sejak pertama penanamannya. Umumnya kayu manis ini memiliki tinggi 2 hingga 3 meter. Petani kemudian menebang batang pohon dan menyisakan pangkal pohon sekitar 10 cm dari tanah. Hal ini bertujuan untuk membiarkan tunggul pohon kayu manis akan memunculkan tunas-tunas baru yang dapat dipanen kembali sekitar 3 hingga 4 tahun berikutnya.
Batang hasil tebang ini kemudian dibersihkan dari tunas, daun, tanah, dan ujung pohon. Yang kemudian pekerja mengangkatnya dan mengangkutnya dengan mobil menuju pabrik pengupasan berikutnya. Setelah tiba di gudang, batang-batang ini kemudian dimasukkan ke dalam air untuk melunakkan kulit kayu. Kemudian para pekerja bersiap untuk membersihkan kulit luar. Dan selanjutnya mengkuliti seluruh lapisan kulit dari batang pohon dan menatanya sehingga semua bagian yang berharga dari kulit ini akan dapat diproses. Selanjutnya, kulit kayu manis yang sudah dikupas ini akan diangin-anginkan di ruang pabrik untuk mengeringkan secara perlahan. Setelah kulit kayu manis kering, kemudian kayu manis ini akan dimasukkan ke ruang produksi. Di ruang produksi kayu manis, para pekerja mengelompokkan kayu manis ini berdasarkan kualitasnya, sehingga kayu manis dapat ditentukan menjadi beberapa produk. Untuk produk kemasan kecil, kayu manis ini akan dipotong dengan panjang 15 cm. Yang selanjutnya akan dibungkus dengan plastik satu persatu dan mengemasnya dalam kardus kecil. Sementara itu, beberapa kualitas yang baik dijual dalam ukuran yang lebih panjang. Kayu manis dengan ukuran panjang ini kemudian diekspor ke beberapa negara di Eropa seperti Inggris. Setelah sekitar 3 minggu perjalanan di laut, kayu manis tiba di pabrik Inggris. Kayu manis ini kemudian diperiksa kualitasnya di laboratorium. Dari hasil laboratorium ini akan menentukan kayu manis yang memiliki bentuk tongkat yang paling sempurna akan dikemas dengan tangan ke dalam toples. Sedangkan tongkat kayu manis yang tampak kurang sempurna akan digiling di pabrik kulit kayu khusus ini. Setelah kayu manis digiling menjadi bubuk, mesin akan secara otomatis memasukkannya ke dalam toples kaca. Akhirnya, toples kayu manis bubuk siap untuk memulai bagian akhir dari perjalanan mereka, di mana toples-toples ini akan dikirim ke toko untuk para konsumen. Cengkeh merupakan salah satu tanaman rempah paling terkenal di dunia. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Cengkeh memiliki aroma khas yang kuat dan sudah digunakan selama berabad-abad sebagai bumbu masakan, terutama dalam masakan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Selain digunakan dalam makanan, cengkeh juga menjadi bahan penting dalam industri farmasi, kosmetik,
dan parfum karena kandungan minyak esensialnya yang berkhasiat. Kegunaan cengkeh sangat beragam. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cengkeh memiliki khasiat medis yang luas, termasuk sebagai penghilang rasa sakit alami, antiseptik, dan antiinflamasi. Minyak cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi. Sementara dalam pengobatan tradisional, cengkeh juga digunakan untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan masalah pencernaan. Kandungan eugenol dalam cengkeh menjadikan salah satu bahan baku penting dalam industri farmasi. Pertanian cengkeh memiliki nilai ekonomi tinggi karena tanaman ini tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan dapat menghasilkan panen berkualitas tinggi selama bertahun-tahun. Setelah ditanam, pohon cengkeh dapat menghasilkan bunga cengkeh selama puluhan tahun, membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi petani. Selain itu, harga jual cengkeh yang relatif stabil di pasar internasional membuatnya menjadi salah satu komoditas pertanian yang menjanjikan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian cengkeh. Beberapa negara yang menjadi penghasil cengkeh terbesar dengan peran penting dalam perdagangan global adalah Indonesia. Sebagai negara asal tanaman cengkeh, Indonesia menduduki posisi teratas. Sebagian besar cengkeh Indonesia dihasilkan dari wilayah Maluku, Sulawesi, dan Sumatera, dengan konsumen tertingginya dari industri rokok kretek dalam negeri yang membutuhkan cengkeh sebagai bahan utama. Produk cengkeh di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama cengkeh dunia. Sementara itu, pada nomor 2 dan 3 ditempati oleh Madagaskar dari Afrika Timur dan juga Tanzania. Budidaya cengkeh dimulai dengan persiapan lahan yang memadai. Tanaman cengkeh memerlukan tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik untuk memastikan akar tidak tergenang air. Sebelum menanam, lahan harus dibersihkan dari gulma atau tanaman liar yang bisa mengganggu pertumbuhan bibit. Suhu optimal untuk budidaya cengkeh berkisaran antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, dengan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Petani juga harus memperhatikan ketinggian lokasi karena tanaman cengkeh tumbuh optimal pada ketinggian antara 200 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Pembibitan cengkeh umumnya dilakukan melalui metode generatif, yaitu penanaman biji. Biji cengkeh dipilih dari tanaman induk yang berumur lebih dari 10 tahun. Karena pohon cengkeh pada usia ini telah mencapai kematangan dan memiliki kualitas yang baik. Bibit biasanya mulai ditanam di bedengan pembibitan yang teduh selama 12 hingga 18 bulan. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 25 hingga 40 cm dan memiliki 4 hingga 6 daun yang kuat, bibit siap dipindahkan ke lahan utama. Penanaman bibit cengkeh biasanya dilakukan pada awal musim hujan untuk memastikan pasokan air yang cukup selama fase awal pertumbuhannya. Perawatan intensif diperlukan setelah bibit dipindahkan ke lahan utama. Pertama, pemupukan dilakukan secara teratur setiap 3 bulan, menggunakan pupuk organik maupun anorganik, seperti pupuk kandang dan kompos, untuk memperkaya nutrisi tanah. Selain itu, penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada musim kemarau. Berikutnya, petani akan berfokus pada pengendalian hama dalam perawatan cengkeh, karena tanaman ini rentan terhadap serangan hama seperti kutu daun dan penggerek batang. Petani biasanya menggunakan pestisida
ataupun metode alami seperti penggunaan predator alami sering digunakan untuk melindungi tanaman dari kerusakan. Tanaman cengkeh adalah tanaman yang mulai menghasilkan bunga setelah mencapai usia sekitar 4 hingga 7 tahun. Bunga cengkeh adalah bagian yang dipanen sebelum mereka mekar dengan penuh. Bunga-bunga ini berwarna hijau muda saat baru muncul dan berubah menjadi merah muda saat matang dan siap untuk dipanen. Waktu panen cengkeh sangat krusial karena cengkeh yang terlambat dipanen akan mekar sepenuhnya dan mengurangi kualitasnya. Cengkeh yang sudah mekar biasanya akan kehilangan minyak esensialnya yang berharga, sehingga petani harus cepat memanennya sebelum bunga berubah warna menjadi merah tua. Jika terlanjur mekar, bunga tersebut masih bisa dipanen, tetapi harganya di pasaran akan lebih rendah. Proses panen cengkeh biasanya berlangsung selama 20 hingga 25 hari tergantung pada ukuran lahan dan ketinggian pohon. Petani biasanya memanen dengan tangan menggunakan alat seperti tangga atau tongkat panjang untuk menjangkau cabang yang lebih tinggi. Cengkeh dipetik satu persatu untuk memastikan hanya bunga yang siap dipanen yang diambil. Setelah dipanen, cengkeh harus segera dijemur di bawah sinar matahari selama 4 hingga 6 hari hingga benar-benar kering. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari 70% menjadi 12 hingga 15%, yang memastikan cengkeh dapat disimpan lebih lama dan tetap berkualitas. Jika pengeringan tidak dilakukan dengan benar, cengkeh bisa cepat rusak atau berjamur. Petani harus memastikan cengkeh diaduk secara teratur selama proses pengeringan agar terkena sinar matahari secara merata. Cengkeh yang berkualitas baik adalah yang kering sempurna, berwarna coklat kehitaman, dan masih memiliki aroma kuat. Cengkeh ini kaya akan minyak esensial, terutama eugenol, yang menjadi komponen utama dalam industri rempah, farmasi, dan kosmetik. Setelah pengeringan selesai, cengkeh disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Cengkeh berkualitas tinggi biasanya memiliki ukuran yang seragam, warna yang tidak pudar, dan aroma yang kuat. Cengkeh ini dihargai lebih tinggi di pasar global, terutama di industri rokok, kretek, dan farmasi. Cengkeh yang telah disortir kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan, baik secara lokal maupun internasional, memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani dan meningkatkan ekonomi daerah penghasil cengkeh.
Bagi kalian yang suka memasak ataupun menikmati aneka jenis masakan, pasti mengenal dengan bumbu yang satu ini. Ini adalah lada. Salah satu bumbu yang tidak pernah ketinggalan dalam bumbu marinasi, baik untuk daging, ikan maupun tempe. Tujuan penambahan lada dalam bumbu marinasi bukan saja untuk menambahkan rasa sedap, tetapi juga untuk membuat bahan makanan bebas dari bau amis. Bagi kalian yang belum pernah melihat pohon lada dan bagaimana lada diproses, maka liputan kali ini harus kamu tonton. Karena rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian lada hitam di Kamboja. Inilah tanaman lada. Dan ini adalah penambakan lada tua yang belum diolah. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang ada pada kolom komentar. Dalam pertanian komoditas buah lada, hingga saat ini masih sedikit akan sentuhan teknologi. Karena setiap prosesnya harus dilakukan oleh manusia yang terampil dan teliti. Mengingat buah lada yang sangat kecil dan memiliki pohon yang merambat. Sehingga sentuhan teknologi hanya ada pada manajemen lahan, irigasi, pengolahan dan transportasi. Tanaman lada hitam adalah tanaman yang merambat, yang memiliki aroma wangi dan beraroma pedas. Lada adalah tanaman tropis. Tanah yang cocok untuk budidaya tanaman lada harus memiliki tanah yang subur dengan kaya bahan organik, serta memiliki pH tanah sekitar 5,5. Langkah pertama setelah menentukan lahan dan luas lahan yang akan digunakan untuk membudidayakan tanaman lada adalah membuka lahan. Petani akan menurunkan ekskavator untuk membuka lahan yang dibantu dengan traktor pembajak hutan khusus untuk meratakan ladang di medan yang berat. Selanjutnya, ekskavator akan membuat parit untuk meletakkan pipa-pipa irigasi. Setelah pekerjaan membuka lahan selesai, kemudian petani akan memasang tiang atau pancang untuk alat bantu tanaman lada merambat. Pancang ini dapat terbuat dari beton maupun kayu yang kuat dan dapat bertahan lama. Kemudian pekerja akan membuat 1 hingga 2 lubang di sekeliling pancang untuk tempat menanam bibit tanaman lada. Selanjutnya, lubang-lubang ini akan diberikan pupuk kompos dasar untuk kebutuhan nutrisi pada awal perkembangan bibit lada. Sementara itu, pekerja yang bertugas pada bagian pembibitan di rumah kaca akan menyiapkan kebutuhan bibit yang diperlukan untuk ladang yang sudah ada. Sebenarnya, tanaman lada dapat dibudidayakan melalui bijinya seperti ini. Namun umumnya, petani lebih memilih mengembangkan dengan cara cangkok. Sehingga petani akan menyiapkan media cangkok yang kemudian akan dibawa ke ladang untuk memilih batang tua dan sehat untuk dicangkok. Setelah 1 hingga 2 bulan akar telah berkembang, petani akan memotong dan membawanya ke rumah kaca untuk dikembangkan lebih lanjut dan diobservasi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cangkok ini hingga 1 bulan.
Selanjutnya pada hari penanaman, bibit-bibit tanaman lada ini akan dibawa ke ladang untuk ditanam pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Selanjutnya, petani akan memasang dan mengaktifkan irigasi yang sudah dipasang untuk mulai aktif dan rutin bekerja sesuai jadwal dan perkembangan tanaman lada. Tanaman lada membutuhkan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, tanaman lada juga membutuhkan terpapar sinar matahari tidak langsung selama 6 hingga 8 jam per hari. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, petani akan memasang jaring-jaring di atas pancang atau pohon lada sehingga dapat mengatur suhu dan juga menjadi tempat teduh untuk tanaman lada. Kemudian selama masa pertumbuhannya, petani akan mengarahkan laju pertumbuhan tanaman lada dengan mengikat tanaman ini ke pancang yang sudah disediakan. Untuk kebutuhan nutrisi tanaman lada, petani akan memberikan pupuk kompos setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Tanaman lada akan mulai berbuah pada umur 2 tahun. Namun pada musim buah pertama biasanya petani akan membuangnya, sehingga tanaman dapat memfokuskan nutrisi untuk perkembangan akarnya. Dan setelah 9 bulan berikutnya, atau setelah tanaman lada berumur 3 tahun, pada musim ini, petani sudah dapat memanen panen lada perdananya. Buah lada yang benar-benar tua adalah lada yang sudah berubah warna dari hijau menjadi merah. Namun karena buah-buah ini tidak akan masak secara bersamaan, petani akan tetap memanennya, menunggu hingga semuanya menjadi tua. Setidaknya, warna buah lada menjadi hijau tua kehitaman. Pemanen buah lada akan dilakukan secara manual oleh para pekerja yang bekerja secara kelompok maupun individu. Pekerja individu akan membawa wadahnya sendiri dan memetik satu persatu. Sedangkan pekerja yang bekerja secara kelompok akan membentangkan tikar di bawah barisan tanaman lada. Dan mereka secara bersamaan akan merontokkan sehingga membuat buah-buah lada ini terjatuh ke tikar. Selanjutnya, pada tempat pengepulan, petani akan memisahkan lada-lada yang benar-benar masak berwarna merah dari lada yang berwarna hijau tua. Setelah itu, hasil panen ini akan dikirimkan ke pabrik pengolahan. Beberapa lada akan diolah secara manual dengan cara merebus dan mengupas kulit luar, dan kemudian mengeringkannya di bawah sinar matahari. Sementara itu, di pabrik pengolahan, lada yang baru datang akan segera dibersihkan dari kontaminasi seperti daun atau tanah yang tercampur ikut ke dalam hasil panen secara manual. Setelah pemilihan selesai, lada akan dirontokkan dari tangkainya dengan mesin perontok. Selanjutnya, lada akan direbus, dikupas, dan dikeringkan dengan mesin secara otomatis. Selanjutnya, produk-produk ini siap dikemas dan didistribusikan ke konsumen-konsumen di seluruh dunia.
Jahe merupakan salah satu tanaman rimpang yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu karena berbagai manfaatnya. Jahe memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai jenis iklim, baik tropis maupun subtropis. Jahe juga memiliki sejarah panjang sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional di Asia, terutama untuk mengatasi gangguan pencernaan dan peradangan. Selain itu, jahe dikenal memiliki kandungan bioaktif seperti gingerol yang memberikan rasa pedas khas serta berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Dalam dunia kuliner, jahe sangat penting sebagai bumbu yang memberikan aroma serta cita rasa yang khas pada berbagai masakan. Di negara-negara Asia, jahe digunakan dalam berbagai hidangan seperti kari, sup, dan saus. Sementara di Eropa dan Amerika, jahe sering digunakan dalam kue, minuman, serta teh herbal. Keunggulan jahe terletak pada sifatnya yang multifungsi. Selain sebagai bumbu masakan, jahe juga digunakan dalam minuman penyegar, suplemen kesehatan, hingga kosmetik. Popularitas jahe dalam kuliner dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahan alami dalam menjaga kesehatan. Negara penghasil jahe terbesar di dunia antara lain India, Cina, Nigeria, dan Indonesia. India mendominasi produksi jahe global dengan teknik budidaya yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi modern semakin berperan penting dalam pertanian jahe, seperti yang dilakukan di pertanian jahe Malaysia dan pertanian jahe Australia. Penggunaan irigasi otomatis hingga mesin canggih untuk proses panen telah meningkatkan produktivitas jahe secara signifikan. Selain itu, teknik hidroponik dan organik mulai diadopsi oleh petani untuk menghasilkan jahe berkualitas tinggi dengan hasil yang lebih cepat. Pertanian jahe modern ini menawarkan potensi besar dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian jahe. Proses pertanian jahe dimulai dengan pemilihan lahan yang tepat. Jahe membutuhkan tanah yang gembur, berdrainase baik, dan kaya akan bahan organik. Lahan yang cocok untuk budidaya jahe biasanya berada di daerah dataran tinggi dengan curah hujan sedang dan sinar matahari yang cukup. Sebelum memulai penanaman, petani harus membersihkan lahan dari gulma dan bebatuan, serta memastikan pH tanah berada pada kisaran 5,5 hingga 6,5. Setelah itu, tanah digemburkan dan diberi pupuk organik untuk memastikan kesuburan tanah optimal. Persiapan lahan ini biasanya memakan waktu beberapa minggu tergantung pada kondisi tanah. Di era modern, banyak petani beralih menggunakan polybag di rumah kaca sebagai alternatif budidaya. Teknik ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap suhu, kelembaban, dan cahaya, yang penting bagi pertumbuhan jahe yang optimal. Selain itu, polybag juga mempermudah pemantauan nutrisi tanah, sehingga tanaman jahe dapat tumbuh lebih cepat. Menurut statistik yang dipublikasikan, budidaya jahe di rumah kaca dengan polybag mampu meningkatkan produksi hingga 30% dibanding dengan ladang terbuka. Meskipun begitu, investasi awal untuk rumah kaca cukup tinggi dibanding pertanian jahe pada ladang terbuka. Berikutnya, setelah ladang siap, petani akan menyiapkan bibit unggul. Bagian jahe yang ditanam adalah rimpang yang sehat dan berukuran cukup besar, dengan setidaknya 2 hingga 3 mata tunas. Bibit ini dipotong-potong sebelum ditanam dan direndam dalam larutan fungisida untuk mencegah penyakit. Proses penanaman biasanya dilakukan saat awal musim hujan
atau di rumah kaca dengan sistem kontrol lingkungan yang terjaga. Setelah ditanam, jahe membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan untuk tumbuh sebelum siap dipanen. Petani secara berkala melakukan pengecekan terhadap pertumbuhan tanaman, memastikan pemberian nutrisi dan penyiraman yang cukup. Perawatan tanaman jahe sangat penting untuk memastikan kualitas panen. Salah satu tantangan dalam budidaya jahe adalah serangan hama dan penyakit, seperti jamur dan bakteri. Petani modern menggunakan metode pengendalian biologis dan kimia untuk mencegah serangan ini, serta menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Penyiraman juga menjadi bagian penting dalam proses perawatan. Pada pertanian ladang terbuka, irigasi spray sering digunakan karena dapat menutupi area yang lebih luas dengan lebih efisien. Sementara itu, budidaya dalam polybag di rumah kaca lebih sering menggunakan irigasi tetes yang lebih hemat air dan langsung mengalir ke akar tanaman, mencegah penguapan air berlebih. Setelah tanaman jahe berumur sekitar 8 hingga 10 bulan, jahe akan segera dipanen dengan melihat dari kondisi pertumbuhan dan perawatan yang dilakukan. Tanda-tanda jahe siap dipanen adalah daunnya yang mulai menguning dan batangnya yang mulai mengering. Petani kemudian memeriksa ukuran dan tekstur rimpang untuk memastikan jahe yang dihasilkan memiliki kualitas baik, yaitu rimpang yang besar, padat, dan beraroma khas. Panen jahe dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak rimpang. Proses pemanenan jahe pada ladang terbuka seperti di Australia ini biasanya menggunakan mesin rhizome harvester. Proses ini dimulai ketika operator traktor mengarahkan rhizome harvester ke ladang jahe yang siap dipanen. Saat mesin berjalan, pisau-pisau harvester akan menggali tanah di bawah tanaman jahe dan secara hati-hati mengangkat rimpang ke atas permukaan. Tanah yang ikut terangkat akan dipisahkan oleh alat penyaring yang terintegrasi, sehingga rimpang jahe bisa keluar dalam kondisi relatif bersih pada bagian belakang mesin. Berikutnya, para pekerja akan mengambil jahe dari tanah, membersihkan, dan mengumpulkannya pada ember yang selanjutnya akan dibawa ke pabrik untuk proses pembersihan. Setelah dipanen, jahe harus segera diolah. Di ruang produksi, jahe yang baru dipanen ini akan dijatuhkan ke dalam bak air yang akan membersihkan jahe dari sisa tanah yang masih menempel. Selanjutnya, jahe akan diangkat dan dibawa oleh conveyor melalui barisan jet spray yang akan membilas jahe dengan semprotan air bertekanan tinggi. Yang selanjutnya jahe melewati para pekerja yang akan mensortir jahe dan menyingkirkan akar dan bagian jahe yang rusak. Akhirnya, jahe dikumpulkan pada konveyor lebar yang berjalan lambat untuk melewati mesin udara panas untuk mengeringkan sisa air di permukaan. Baru selanjutnya, jahe siap untuk dikemas dalam kondisi segar. Selain jahe umumnya dipasarkan dalam kemasan dan kondisi segar, beberapa produsen juga mengolah jahe lebih lanjut. Jahe-jahe ini biasanya akan dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau mesin pengering. Proses pengeringan ini dilakukan untuk menjaga kualitas jahe, memudahkan transportasi, dan memperpanjang umur simpan. Jahe kering sering digunakan sebagai bahan baku untuk obat-obatan tradisional, minuman herbal, serta bumbu masakan, terutama di industri kuliner dan farmasi. Jahe kering juga lebih mudah disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Dalam proses pengolahan akhir, jahe segar ataupun kering siap untuk dikemas dan dipasarkan. Beberapa jahe dikemas dalam bentuk utuh, bubuk, atau irisan untuk keperluan kuliner. Sementara sebagian lainnya dijual ke industri
untuk pengolahan lebih lanjut. Saffron dikenal sebagai rempah-rempah termahal di dunia. Rempah yang berasal dari putik bunga Quercus sativus ini harganya dapat mencapai 300.000 per gram atau 84 juta per kilogram. Hal yang membuat saffron begitu mahal adalah penanamannya yang tidak mudah. Selain itu, untuk mendapatkan setengah kilogram dibutuhkan 17.000 bunga saffron. Di Iran, saffron juga merupakan tanaman paling berharga bagi para petani, dilihat dari nilai ekonominya. Hal ini karena jumlah produksi tahunan saffron dunia sebanyak 76% berasal dari Iran. Saffron dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, kosmetik, hingga obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian, saffron terbukti berkhasiat untuk memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan suasana hati, menurunkan berat badan, hingga melawan kanker. Lalu, bagaimana proses pertanian rempah-rempah termahal di dunia? Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi negara Iran. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Tanaman saffron membutuhkan tanah dengan drainase baik dan sinar matahari yang cukup. Apabila ditanam di tanah yang terlalu kering, saffron akan cepat membusuk. Tanaman saffron dapat bertahan pada minimal minus 18 derajat Celcius dan maksimal plus 40 derajat Celcius. Tanaman saffron biasa ditanam pada ladang terbuka yang terbebas dari pepohonan, kerikil, dan rumput liar. Proses pertanian saffron dimulai dengan penyiapan lahan. Setiap musim gugur atau musim dingin, ladang saffron harus dibajak sedalam 25 hingga 30 cm. Kemudian, petani menyebar pupuk kandang antara 8 hingga 16 ton ke setiap 1 hektar lahan. Setelah itu,
tanah akan dibajak sekali lagi untuk mencampurkan tanah dengan elemen pendukung tanaman saffron. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh petani adalah membuat petakan atau drainase yang diatur sesuai dengan kemiringan lahan dan juga kekuatan aliran air. Petakan ini biasanya diatur antara 6 hingga 10 meter persegi. Dari bulan Juni hingga bulan Oktober, petani akan mengumpulkan umbi saffron. Waktu yang tepat untuk memanen umbi saffron adalah pada bulan Juni dan Juli, karena batang tanaman sudah mengering dan umbi sedang berhenti tumbuh. Saat mengumpulkan umbi saffron, kondisi ladang harus kering dan pekerja profesional akan mengambil alih umbi dalam cuaca yang sejuk. Dan segera setelah dikumpulkan, umbi harus disimpan di tempat yang sejuk, jauh dari sinar matahari, dan dengan ketinggian 20 cm di atas tanah. Saffron hanya dibudidayakan atau diproduksi melalui umbinya, sehingga petani harus memilih umbi yang benar-benar unggul untuk ditanam kembali. Satu bonggol umbi saffron akan menghasilkan 3 umbi setiap tahunnya. Umbi saffron unggul harus memenuhi kriteria di antaranya tidak lebih ringan dari 6 gram, tidak ada umbi yang mengerut, dan tidak ada infeksi. Umbi saffron memiliki penutup berserat coklat. Serat ini harus dipisahkan atau dibersihkan dari penutupnya saat membudidayakannya. Jika tidak dibersihkan, umbi saffron akan tumbuh lebih lambat. Setelah mendapatkan umbi saffron yang memenuhi standar kriteria bibit unggul, petani selanjutnya akan mendisinfeksi umbi saffron untuk mencegah umbi dari infeksi jamur. Petani akan menggunakan sarisan atau bubuk desinfektan dengan takaran 350 gram sarisan untuk setiap 100 gram umbi saffron. Waktu terbaik untuk budidaya saffron adalah bulan Juni hingga minggu pertama pada bulan Juli. Pada waktu tanam umbi saffron, petani harus memperhatikan jarak tanaman untuk menghindari masalah pada saat musim panen atau saat memetik bunga saffron. Umbi saffron biasanya ditanam dalam barisan dengan jarak antara umbi 5 hingga 10 cm dan antara barisan 25 hingga 35 cm dengan kedalaman 15 hingga 20 cm tergantung pada iklim dingin atau panas pada saat musim tanam. Ketika musim tanam dilakukan pada musim panas antara bulan Juni hingga Agustus, petani harus menggalihnya dengan baik untuk mencegah retakan dan celah dalam penanaman. Pentingnya waktu irigasi yang tepat. Jika pengairan pertama pada ladang terjadi sebelum waktunya, umbi saffron akan mati atau tanaman saffron tidak berbunga. Begitu juga jika irigasi terlambat, maka umbi akan tumbuh buruk dan mereka akan menghadapi frigiditas. Semua situasi ini akan berdampak pada skala kualitas dan kuantitas produk saffron. Untuk menentukan waktu irigasi yang tepat, pada pertengahan Oktober, beberapa sampel umbi harus digali dari area yang berbeda dan diperiksa. Jika kecambah saffron sudah memiliki tinggi 2 cm, maka petani bisa mengairi ladang sepenuhnya di bawah air. Namun jika kecambah kurang atau lebih dari 2 cm,
maka sawah harus diairi penuh pada minggu akhir di bulan Oktober. Setelah irigasi pertama dilakukan dan ketika tanah berubah menjadi warna kecoklatan, penggarukan harus dilakukan. Penggarukan tanah harus berada di lapisan atas tanah pada kedalaman 7 cm dan dengan bentuk kemiringan yang pas. Menggaruk tanah atau pemecahan kerak tanah memiliki banyak manfaat, seperti membantu tanah mempertahankan kelembabannya, mengendalikan gulma yang tidak berguna, dan mendukung pertumbuhan umbi saffron. Biasanya waktu panen atau pengumpulan bunga saffron dimulai pada awal November dan berlanjut hingga akhir November, khususnya untuk wilayah barat Iran. Perlu kalian tahu, proses budidaya dan pengumpulan saffron melalui tahapan proses yang rumit dan ketat. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah kebersihan atau pengukuran higienitas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kontaminasi dari luar. Sebelum melakukan pemanenan, pekerja harus dalam kondisi yang sehat, memiliki kuku yang bersih, dan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai kit dan peralatan yang disediakan, sesuai dengan standar internasional. Para pekerja wajib menggunakan keranjang khusus dan bukan kantong plastik. Selama proses pemanenan bunga saffron, saffron harus tetap bersih, rapi, aman dari debu, polusi, dan juga serangga. Pemetikan bunga saffron harus pada saat bunga mekar yang tepat. Bunga kuncup dan bunga yang mulai layu mungkin berpotensi mendapatkan beberapa penyakit dan infeksi pada bunga saffron. Selama proses pemindahan bunga saffron dari ladang ke tempat penyimpanan, bunga tidak boleh mendapatkan tekanan atau beban pada bunga. Sebelum proses pemisahan bunga dimulai, bunga saffron harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, bersih, dan terlindung dari sinar matahari. Dan posisi keranjang bunga saffron harus memiliki jarak 20 cm di atas tanah dan di antara masing-masing keranjang bunga saffron. Bunga saffron terdiri dari 3 sepal dan 3 petal. Pada bagian bunganya mengandung filamen merah yang merupakan produk utama dari bunga saffron. Proses pemisahan saffron membutuhkan lebih banyak ketelitian dan kesabaran. Oleh karena itu, hanya staf yang peka dan sabar yang ditugaskan untuk pemrosesan ini. Pekerja harus memegang bunga di tangan kiri, memotong kelopak bunga saffron, dan memisahkan filamen merah dengan bunga sari kuning sejauh 2 mm. Yang selanjutnya menempatkannya di kotak khusus untuk mengeringkannya. Sedangkan untuk memisahkan filamen merah dari benang sari kuning tergantung pada varietas dan kualitas saffron yang berbeda. Setelah melalui proses pemisahan filamen dari bunga saffron, tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan. Ada banyak metode yang digunakan dalam proses pengeringan bunga saffron. Namun saat ini, pengeringan yang paling umum adalah pengeringan dengan menggunakan mesin listrik sederhana. Ini adalah contoh penggunaan mesin listrik sederhana. Pekerja akan memasukkan sekitar 100 hingga 200 gram filamen saffron segar ke dalam saringan dan meletakkannya di atas mesin listrik
dengan suhu 60 hingga 70 derajat. Kipas di bawah mesin pengering listrik akan mendistribusikan panas secara merata ke semua bagian mesin. Durasi pengeringan saffron tergantung pada jenis mesin. Untuk memastikan saffron kering, pekerja akan memeras saffron dengan jari, dan jika saffron pecah menjadi beberapa bagian, hal ini menunjukkan saffron sudah kering. Pada kondisi ini, saffron sudah siap untuk masuk ke proses pengemasan. Dan selanjutnya, produk ini akan didistribusikan ke seluruh dunia.